Hai Sobat Jendela, saya Penny Permatasari dari sebuah program Jendela. Sebuah program yang ditujukan untuk orang-orang yang masih mempunyai semangat untuk menebar kebaikan. Pada jilid kali ini, Jendela akan menghadirkan seorang pemuda yang aktif di bidang pemerintahan. Beliau adalah Bapak Usep Sudarmana. Teman-teman, Sobat Jendela, apakah penasaran dengan profil beliau? Kita akan tanya-tanya dulu nih Pak, terkait dengan sedikit latar belakangnya nih. Sebelum ke lanjut tema kita ya, jadi kita pengen tahu dulu bagaimana background sebelumnya. Misalkan takutnya di sini Sobat Jendela ada yang sealumni atau bahkan sekampung dengan Bapak ini, gitu ya. Iya, iya. Baik, terima kasih. Eh, Memang perlu saya sampaikan mungkin profil atau background tadi ya. Sebetulnya saya lahir ya di lingkungan lembaga kursus ya. Lembaga kursus namanya SC The Smart Maker di Kedua Gading Menes ya. Maksudnya bukan lahir ketika saya bayi, lahir ketika masa itu masa remaja yang memang membutuhkan lingkungan yang sangat baik. Alhamdulillah saya bisa masuk ke lingkungan SC di Kedua Gading dan ternyata lembaga kursus itu yang waktu itu saya angkatan pertama dan alhamdulillah perannya sangat besar sekali, sangat besar sehingga saya bisa apa namanya menghadapi masa remaja saya, masa muda saya yang menurut saya cukup membanggakan, cukup bermanfaat bagi saya sehingga saya sekarang bisa duduk di sini. Jadi memang dulu saya mengenyam pendidikan di sekolah negeri terus tuh, cuma TK saja yang swasta tuh. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi pun saya perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi negeri ya. SD dulu SD di Gonggong sana Cikedal, SMP 1 Menes saya, mungkin ada alumni juga yang pernah di sini. Sobat SMA Jendela. Sobat Jendela ya? Iya, Sobat SMA Jendela. 4 Pandeglang juga SMA negeri mungkin ada juga alumni saya ya. Saya juga Kemarin. kebetulan alumni dari SMA 4 Oh Pandeglang iya. gitu. Dari situ alhamdulillah saya masuk perguruan tinggi kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oh, IPDN. Di bawah naungan Kemendagri. Jadi itu mungkin singkatnya ya. Pada saat di SC ngambil program apa tuh Pak? Dan kelas berapa pada saat? Dulu pertama kali itu hanya ada bahasa Inggris. Jadi kita dulu itu kursus bahasa Inggris ini. Kursus bahasa Inggris awalnya sih main ya, main, tapi karena memang pemilik SC ini Bapak Ade Sudirman, jadi perannya memang awalnya sebagai teman gitu ya. Karena waktu dulu masih muda juga Pak Ade ya. Ternyata kami berminat juga tuh untuk apa namanya meningkatkan kemampuan di bahasa Inggris ya. Kita akhirnya ketemu tuh di situ ya, membentuk tempat kursus di rumah Pak Ade ini di sini. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang ya seperti ini. Itu profil singkatnya ya Pak ya? Profil singkatnya. Dari sekolahnya di mana? Oh ya, ngomong-ngomong alamatnya di mana nih Pak? Takut teman Sobat Jendela ada yang sekampung mungkin Pak? Kalau saya sekarang berdomisili beralamat di Kampung Talun, Desa Jiput. Oh, di Kecamatan Jiput. Ya. Ya. Nah, terkait dengan itu, dengar-dengar juga nih Bapak aktif di bidang pemerintahan ya Pak ya. Sejak kapan itu Pak? Kalau Jadi boleh tahu. memang karena saya masuk perguruan tinggi kedinasan itu kan core-nya kan memang pemerintahan dalam negeri ya, di bawah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi di situ ya memang mencetak kader-kader pemerintahan. Jadi saya sudah terjeruskan tuh masuk ke sekolah situ. Ya saya harus berkarir di pemerintahan. Ketika lulus tahun 2009. Oh, 2009. Tahun 2009 saya baru mulai masuk ke dunia pemerintahan. Awalnya masuk ke mana dulu tuh Pak? Di Pemda Pandeglang. Oh, di Pemda dulu. Itu pertama saya tugas di Badan Kepegawaian Daerah. Ya dari situ
masuk ke Kecamatan Menes. Pernah dulu saya di Kecamatan Menes ya. Kemudian ke Kecamatan Cikesik, kemudian ke Dinas Teknis, Dinas PUPR, selanjutnya ke Setda, ke kantor Bupati, kemudian ke Kecamatan Bojong ya. Ke Kecamatan Bojong, ke Kecamatan Sukaresmi. Tahu nggak nih Kecamatan Sukaresmi? Sukaresmi. Dekat Panimbang di sana. Oh, ke dalam lagi ya Pak ya? Iya, setelah itu kembali lagi ke Menes sekarang. Oh, sekarang tugasnya di Menes. di ya, Menes Menes. gitu. Jadi sobat jendela, pada saat ini Pak Usep ini sedang bertugas di Kecamatan Menes sebagai apa Pak? Sebagai sekretaris kecamatan. Oke, sebagai sekretaris Kecamatan Menes gitu teman-teman. Oke Pak, kenapa Bapak bisa kami hadirkan di sini? Ini suatu kehormatan Pak untuk kami bisa menghadirkan seorang pemuda yang masih energik di bidang pemerintahan, terutama kita ngambil tema pada jilid pertama ini yaitu tentang pemuda dan perannya Pak. Gitu. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang tentang pemuda di zaman sekarang nih Pak. Sedang trennya Pak 5.0 ya Pak. Ya. Nah, pandangan Bapak nih Pak terkait pemuda itu seperti apa Pak yang akan menghadapi 5.0 itu? Ya. Sebetulnya peran pemuda itu dari dulu sampai sekarang sama. Ya. Peran pemuda itu tulang punggung bangsa, penggerak masyarakat. Ya, jadi apa namanya ya, kalau istilahnya agen perubahan juga. Hanya memang kondisi saat ini salah satu dampak negatif dari adanya perkembangan IT juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan pemuda itu sendiri. Banyak sekali sekarang terjadi isu-isu kenakalan remaja seperti itu ya. Betul. Waktu saya masih di Bojong itu ada memang sempat terjadi kenakalan remaja ya, yang sangat tidak kita harapkan. Kemudian juga bullying ya sekarang itu sangat booming juga ya di kalangan anak sekolah, di kalangan muda-mudi. Nah, waktu saya dulu Cerita itu aja ya, Pak, ya. hal-hal seperti itu sebetulnya ada juga, cuman tidak separah yang sekarang gitu. Tidak separah yang sekarang, dan memang tadi lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi baiknya kita selaku pemuda-pemudi ya mengisi kegiatan itu ya mungkin aktif di sekolah. Di sekolah kan ada organisasi ya. Iya. Organisasi, kemudian bisa juga tuh kita mengisi waktu luang dengan berolahraga ya. Berolahraga kan selain kita sehat juga menambah merefresh otak kita juga ya. Jadi perlu pemuda itu mengisi waktunya dengan hal yang positif, karena kalau tidak seperti itu ya kemungkinan besar hal negatif yang akan masuk ya, mempengaruhi pemuda. Jadi bagi pemuda pemudi saya berpesan memang kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan yang positif, bisa belajar berorganisasi, bisa berolahraga begitu ya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di kampungnya masing-masing. Ya, betul sekali Pak. Karena generasi muda juga sebagai agen of change ya Pak ya, Iya, agen agen perubahan perubahan. gitu. Jadi sangat berpengaruh ketika pemudanya bergeraknya atau adaptasinya dengan lingkungan yang tidak baik ya Pak ya. Iya, kalau lingkungan tidak baik otomatis akan terbawa tidak baik gitu. Betul. Akan terbawa tidak baik. Nah, sekarang juga sedang ngetren nih Pak bullying ya tadi yang Bapak Iya. sampaikan. Nah, itu gimana sih Pak tanggapan Bapak terkait itu? Ya, itu harusnya tidak terjadi ya, karena bullying itu kan biasanya berawal dari bercanda antar teman begitu ya. Ya tadi karena mungkin biasanya itu salah satu efek dari teknologi juga. Biasanya kan anak-anak sekarang itu HP itu sangat dekat.
melihat di YouTube cemoohan-cemoohan seperti itu atau di mana gitu ya, akhirnya dia bergaul dengan temannya, ya apa namanya, dia ekspresikan itu. Karena belum bisa memilah-memilih ya Pak? Nah, karena belum bisa memilah memilih. Ya mungkin pada awalnya bercanda ya, bercanda, tapi pada akhirnya ya terjadilah seperti itu, dan itu sangat membahayakan ya, Iya. sangat membahayakan sekali. Baiklah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana cara meningkatkan minat dan bakat khususnya untuk para pemuda? Ya, mungkin untuk pemuda yang khususnya yang masih di dunia pendidikan ya, si sekolah lah, ikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah itu kan bisa membantu juga tuh potensi ataupun minat bakat kita di bidang apa. Ketika kita mengikuti kegiatan, misal berorganisasi di OSIS atau pramuka atau ikut paskibra atau dan lainnya. Nah itu akan sangat membantu sekali kita ya sebagai anak-anak muda meningkatkan minat dan bakat itu, potensi yang ada di diri kita, dan juga kan bisa mengisi waktu-waktu luang kita dengan hal kegiatan yang positif. Karena memang itu yang saya rasakan, yang saya alami waktu dulu di sekolah. Kemudian juga yang kedua, nah ini tidak kalah penting nih, tidak kalah penting, kita harus bisa memilih lingkungan yang sangat baik ya. Itu juga sangat menentukan, akan mendorong, mensupport kita dalam hal meningkatkan minat, bakat maupun potensi kita. Karena itu sangat berpengaruh sekali ya. Selain lingkungan di rumah, juga lingkungan di sekolah dan lingkungan teman tentunya, seperti itu. Boleh bercerita dulu mungkin Pak agar bisa memotivasi Sobat Jendela ini tentang tadi bagaimana Bapak pada masa mudanya. Nah, ya betul. Ya gitu, biar bercerita dulu Jadi nih. waktu saya dulu masa muda itu, pergerakan saya itu pertama rumah ya, kemudian tempat ibadah mungkin ya, musola atau masjid, kemudian sekolah atau perguruan tinggi, kemudian tempat olahraga. Itu saja. Dari rumah, sekolah, ataupun kalau ini pas waktu-waktu sholat kita ke tempat ibadah gitu ya, ikut kegiatan situ, ada pengajian ikut. Kemudian ya sore kalau ada waktu luang kita olahraga, kumpul dengan teman-teman. Betul sekali Sobat Jendela, bisa dilihat dari latar belakang Pak Usep ini, dari masa mudanya beliau sudah menghabiskan dengan lingkungan yang luar biasa baik ya Pak, sehingga bisa Amin. menjadi seperti sekarang ini gitu. Ini juga bisa menjadi motivasi untuk Sobat Jendela untuk terus berkembang dan beradaptasi di lingkungan yang baik, seperti itu. Lanjut nih Pak, tadi kita sudah berbicara tentang pemuda, tentang peran pemuda, tapi pandangan Bapak nih, bagaimana sih Pak tentang pemuda itu seperti apa sih Pak? Pemuda itu kan garda terdepan ya dalam segala hal, khususnya saya di bidang pemerintahan nih ya, di bidang pembangunan pemuda ini perannya sangat dibutuhkan. Bagaimana pergerakan di masyarakat ya, biasanya pemuda tuh yang paling di depan, kegiatan apapun itu pemuda. Jadi memang betul yang dikatakan oleh presiden pertama kita ya, Bung Karno, beri aku 10 pemuda makan akan aku guncangkan dunia. Betul sekali. Karena memang semua potensi itu ada di pemuda. Semangatnya yang sangat tinggi ya, darahnya masih mendidih begitu. Langkahnya yang masih energik dan lain sebagainya. Jadi memang peran pemuda sangat besar, baik itu di lingkungan keluarga ya, kemudian di lingkungan sekitar, di masyarakat, kemudian di lingkungan komunitasnya ya, ataupun sekolah di sekolahnya. Jika memang dia bisa berperan, nah, perannya di situ adalah ya tadi harus mau dulu ya, harus mau bergerak, harus mau belajar begitu ya, harus mau bergaul, bersosialisasi dengan tetangga dan lingkungan sekitar ya.
Karena memang ada juga saya juga atau mungkin kita semua punya juga beberapa teman yang mungkin dia kurang bergaul. Baik, selanjutnya saya juga menyayangkan memang jika ada pemuda atau pelajar yang datang ke sekolah itu toh hanya belajar gitu ya. Hanya belajar kemudian pulang dan seterusnya. Tetapi tidak mengasah minat bakatnya dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti berorganisasi, kemudian berolahraga. Nah itu pasti ada saja itu dimanapun ya, karena memang pengalaman saya juga seperti itu. Potensi akademik memang penting ya, tetapi supaya kita seimbang juga kita perlu mengasah ataupun mengembangkan potensi non akademik yang memang kita miliki ya. Jadi memang kalau berbicara ke belakang waktu saya sekolah SMA itu kenapa saya masuk ke IPDN ya, yang di situ dunia pemerintahan begitu ya, ikatan dinas ya, yang ditanggung biayanya semua oleh negara. Saya itu diarahkan oleh seorang guru ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan ya. Karena mungkin melihat saya dulu waktu sekolah di akademisnya terlihat mungkin ya tidak terlalu pintar, tetapi adalah gitu di atas rata-rata. Kemudian saya ikut berorganisasi, saya ikut juga di kegiatan olahraga ya, dan lain sebagainya. Akhirnya Pak Guru memanggil saya dan menyarankan saya ikut tes masuk IPDN ya. Malah saya belum tahu tuh seperti apa IPDN. Pak Guru saya itu, Pak Guru ya, beliau sangat meyakini, malah saya yakin Sep kamu bisa. Setelah saya coba, betul omongan guru itu ya. Mungkin itu jadi potensi non akademis juga perlu kita tingkatkan, perlu kita asah, perlu kita kembangkan melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, bersosialisasi dengan lingkungan dan sebagainya, seperti itu. Ya, Pak, ngomong-ngomong tentang ke belakang tadi ya, Pak. Tadi kan Bapak ditugaskan sekarang di Menes ya, Pak, ya, sebagai sekretaris kecamatan. Betul. Nah, saya juga kebetulan kan Pak orang Menes gitu ya. Terus mendengar ada moto Menes Manis. Nah, Ya. pandangan Bapak terkait Menes Manis itu seperti apa? Kayak gimana, Pak? Iya betul, Menes Manis ini jargon kita sekarang. Jadi ketika saya masuk ke Menes itu sudah ada Menes Manis, di mana-mana Menes Manis ya, alhamdulillah. Setelah saya pelajari memang betul ya. Manis ini menyempurnakan kata Menes ya, Menes Manis. Manis itu sebuah akronim, kepanjangannya dari maju, nyaman dan harmonis. Ya, jadi memang potensi yang dimiliki Menes ini salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia Menes ini sangat terkenal dimanapun. Tokoh politik ada, tokoh pendidikan ada, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya itu ada di Menes ya. Sekolah itu paling banyak di Menes mungkin. Betul. Sekolah di Menes banyak ya. Lembaga pendidikan formal, non formal ya, keterampilan dan sebagainya ada di Menes ya. Artinya tidak ada alasan sumber daya manusia di Menes ini tertinggal seperti itu ya. Melalui Menes ini kami mencoba ya, dengan kepemimpinan Pak Camat ini ingin menghadirkan kembali budaya-budaya Menes lama yang memang sekarang terlihat agak memudar gitu ya. Seperti yang pertama kita ingin menggalakkan kegiatan gotong royong kebersihan ya, itu program-program unggulannya. Kemudian di bidang keagamaan kita ingin menggalakkan kegiatan maghrib mengaji baik orang tuanya maupun anak-anaknya. Kemudian kita ingin juga menggalakkan penataan ruang-ruang publik di Menes agar lebih baik lagi, seperti alun-alun, pasar dan lain sebagainya. Karena memang itu
salah satu kebanggaan warga Menes. Saya juga merasa bangga jika melihat alun-alun dan pasar tertata dengan rapi, menjadi nyaman gitu bagi kita untuk melakukan aktivitas di sana. Kemudian juga kita ingin menggalakkan ini gerakan sedekah ya. Jadi betul di setiap instansi, di tiap kegiatan, di tiap pengajian itu biasanya kita dorong juga untuk melakukan gerakan sedekah ya, untuk menumbuhkan kembali rasa kepedulian kita terhadap sesama. Apalagi ini kondisi internasional juga ya, Palestina ya, alhamdulillah kemarin kegiatan pengajian rutin Menes Manis itu diinisiasi oleh panitia. Ada juga gerakan sedekah untuk warga Palestina, alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan juga diikuti oleh semua warga Menes ya, di masing-masing lingkungannya. Kemudian juga ya tadi Menes Manis itu maju nyaman harmonis ya, tidak akan maju dan nyaman jika memang kita tidak harmonis, itu maksudnya. Jadi kata kuncinya di harmonis. Semua sumber daya yang dimiliki oleh Menes, sumber daya manusia ini memang kita harus bersatu ya, bergandengan tangan bersama-sama, memiliki komunikasi ya, hubungan harmonis ya, supaya memang Menes ini maju dan nyaman. Karena meskipun banyak orang pintar di Menes, banyak tokoh, jika kita tidak bersatu, tidak harmonis masing-masing begitu, ya lambat perkembangan Menes ini. Betul sekali Pak. Seperti itu. Jadi dari berbagai kalangan termasuk pemuda juga termasuk ya Pak? pemuda. Iya. Pemuda itu sangat dibutuhkan perannya, garda terdepan pemuda. Iya, betul sekali. Oh iya, kita juga ada Satgas, dibentuk Satgas Menes Manis ya. Satgas Menes Manis. Ini secara teknis nanti ada yang fokus ya Satgas itu ya, untuk menjaga terutama penataan ruang publik tuh, alun-alun, pasar dan lain sebagainya. Itu Satgas yang fokus ke sana, pemeliharaannya, peningkatannya dan lain sebagainya. Jadi Satgas itu diambil dari unsur-unsur tokoh masyarakat orang Menes asli, yang memang ada di sini, beraktivitas di sini. Alhamdulillah sudah berjalan, mudah-mudahan terus ada peningkatan. Untuk kegiatan kebersihan, nah ini juga masalah klasik kebersihan ini ya. Sampah ini apalagi di kita ada pasar ya. Biasanya identik pasar itu dengan sampah. Di pinggirnya ada sungai ya. Kemarin kita juga melakukan kegiatan kebersihan di aliran sungai Cisuh tuh, di Kadu Bangkong tuh ada perep yang mengalir ke pasar ya. Insya Allah nanti berlanjut. Memang tidak perlu sekali itu kegiatan kebersihannya. Kemudian juga ada salah satu desa yang sudah membeli mobil sampah, alhamdulillah, desa Menes itu dari dana desa ya. Kami berharap nanti pengelolaan sampah khususnya di desa Menes ini sangat baik ya, terkendali dengan baik. Jadi sampah-sampah ini nanti ditempatkan ya pada tempatnya. Kalau memang pemerintah sudah ikut campur di situ, khususnya desa Menes ini alhamdulillah sudah berjalan. Mudah-mudahan desa-desa lain juga mengikuti ya. Desa-desa lain juga mengikuti agar memang sampah ini bisa kita kendalikan, bisa kita tertibkan. Meskipun penyebabnya banyak hal ya. Ada yang memang kiriman, ada itu sampah yang kiriman. Misalkan dari mana gitu, dari kota ada, dia bawa mobil buang ke sungai di kita. Nah, ini pengalaman saya waktu di Bojong dulu seperti itu. Jadi kiriman sampah tuh ada. Tidak hanya oleh masyarakat kita, ternyata ada yang ngirim juga ya, yang ngirim buang sampah sembarangan. Itu sekilas tentang Menes Manis ya. Nanti lebih rincinya kita bisa ngobrol bareng dengan Pak Camat ya. Karena beliau inisiator, beliau penggagas Menes Manis ini. Ya salutlah untuk beliau. Nah ya, salam juga Pak untuk Pak Camatnya ya Pak ya. Ya insya Allah. Ya. Selanjutnya tadi kan kita ngambil tema tentang peran pemuda ya. Itu ada kaitannya dengan tadi Bapak ya di Menes Manis, dengan berbagai aktivitas program yang telah dilakukan pada Menes Manis itu. Maka pandangan Bapak atau pendapat Bapak tentang pemuda atau harapan nih, lebih kepada harapan untuk pemuda Menes ini harus seperti apa sih Pak agar lebih terwujud nih Menes Manis ini? Ya,
Untuk pemuda, khususnya pemuda warga Menes, ya, kami berharap tentunya kita harus bisa berkarya, ya. Sekecil apapun kita harus bisa berkarya, kita harus bisa bergerak di lingkungan kita, di keluarga kita, dan lebih luasnya lagi untuk kepentingan negara ini. Kita harus berkarya apapun itu, mungkin di bidang usaha kita kecil-kecilan berusaha ya silahkan, ataupun ketika kita mungkin berkarir di bidang-bidang lainnya, di pendidikan, di pemerintahan, di sosial dan sebagainya, lakukan inovasi-inovasi, hal-hal yang tidak seperti biasanya. Pemuda Menes ini pintar-pintar, pemuda Menes ini kreatif-kreatif, asah kreativitas kita untuk menjadi sebuah karya yang memang nanti membanggakan warga Menes. Nah, itu. Hindari lingkungan tidak baik, karena memang itu akan sangat berdampak kepada kehidupan kita, keluarga kita, dan bisa meluas ke masyarakat kita. Terus tumbuh kembangkan potensi kita melalui kegiatan-kegiatan. Kalau memang masih sekolah ya di sekolah, atau kalau sudah ya di masyarakat ikut serta. Kegiatan misalkan peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, itu pemuda harus terdepan. Itu salah satu karya, itu menjadi panitia kegiatan hari besar ya. Pemuda harus terdepan. Dan sekarang ya, di dalam tatanan pemerintahan, isu pemerintahan memang bonus demografi akan menghampiri kita, negara Indonesia, khususnya di Kecamatan Menes. Tidak ada alasan pemuda sekarang di belakang barisannya. Bonus demografi ini justru menuntut kita generasi muda harus siap dalam segala hal. Harus siap berada pada posisi strategis di bidang pemerintahan, politik, ya, kemudian bisnis dan sebagainya. Tidak bisa kita hindari bonus demografi ini. Artinya usia produktif, usia generasi muda, pemuda ini akan menduduki posisi strategis. Dan kita harus siap. Bekali diri kita ya, melalui pendidikan. Kemudian juga lebih penting lagi ya pendidikan agama tentunya ya. Untuk bisa mengendalikan diri kita. Kemudian kembangkan juga melalui pendidikan akademis ya. Kemudian keterampilan non akademis ya. Jadi semua itu memang dibutuhkan oleh negara kita, oleh pemerintah kita, karena kita akan menghadapi bonus demografi yang menuntut generasi muda harus siap pakai dalam segala bidang. Betul sekali. Jadi Sobat Jendela, tadi itu harapan atau pesan dari Bapak Camat, Bapak Sekmat Menes bukan hanya untuk pemuda Menes saja ya Pak ya, tapi untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia atau bisa menghadapi bonus demografi ini, gitu ya Pak. Satu lagi nih, satu kalimat nih. Jadi memang sekarang saatnya yang muda berkarya. Oke, pesannya saatnya yang muda yang berkarya gitu, Sobat Jendela semuanya. Sobat Jendela, baiklah demikian itu tadi paparan terkait dengan pemuda dan perannya yang telah disampaikan oleh Bapak Usep Sudarmana SIP. Tadi sudah sangat jelas bahwa pentingnya peran pemuda dan pemuda itu adalah garda terdepan gitu ya Pak. Tapi sebelum ditutup kita ada sedikit ice breaking gitu ya Pak atau games. Jadi gamesnya itu what and why. Ya, jadi nanti Bapak ada beberapa satu kata atau beberapa kata yang akan kami sampaikan ke Bapak, nanti Bapak paparkan apa yang ada di benak Bapak kita. Nah, kata yang pertama nih Pak. Siap. Kata yang pertama, gonggong. Oh, itu kampung halaman saya. Saya lahir di sana. Ya. Jadi memang asli ibu saya orang sana. Bapak saya orang Garut tapi ibu saya orang sana dan saya lahir di sana. Jadi kenangan di sana tidak akan terlupakan tentunya. Meskipun saya sekarang tidak tinggal di sana. Di Gonggong itu kenangan terindah. Saya lahir di sana, tumbuh di sana, masa kecil di sana.
berkembang di sana, banyak hal sekali yang sangat berkesan bagi saya. Jadi Gonggong itu kampung, biasanya Desa Cibicung, Kecamatan Cikedal. Kalau dulu masuk Menes, jadi orang Cikedal, orang Cisata, orang mana lagi tuh. Kalau Sari kan makanya masih kalau keluar itu lebih identik dengan Orok Menes. Padahal kan sekarang secara administratif sudah bukan Menes ya, karena ada pemekaran kecamatan. Ya. Selanjutnya nih Pak, kata selanjutnya Jatinangor. Oh, Jatinangor. Saya mengenyam pendidikan di sana itu bagi saya itu suatu anugerah ya. Saya bisa sekolah di sana. Jadi Jatinangor itu tempat kuliah saya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu katanya sih di Bandung, tapi ternyata secara wilayah administratif itu masuk ke Sumedang itu. Jatinangor itu. Alhamdulillah sekarang di sana menjadi kota kecil yang pesat. Ada beberapa perguruan tinggi besar di sana, IPDN, Unpad di sana ya. ITB kalau tidak salah ke sana sekarang. Terakhir saya ke sana itu tahun 2021 kayaknya. Alhamdulillah sudah pesat ya, sudah pesat. Di sana saya mengembangkan potensi, minat dan bakat saya. Di sekolah itu saya digembleng. Di sekolah itu saya mendapatkan banyak hal. Terutama mungkin teman, karena di sekolah itu di PDN teman saya itu se-Indonesia, karena kami asrama, jadi satu asrama itu dicampur ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu. Alhamdulillah saya punya teman di sekolah itu. Banyak hal yang saya dapatkan yang tidak bisa saya lupakan ya. Meskipun memang ada pemberitaan miring yang buruk ya terkait dengan kekerasan di sana, tetapi saya lihat itu hanya sebagian kecil dari warna sekolah itu, tetapi sebagian besarnya itu semua positif, insya Allah. Itu yang saya dapatkan ya, yang saya alami di sekolah IPDN Jatinangor itu. Iya. Selanjutnya nih Pak, kabaret. Oh, kabaret. Saya tahu kabaret ya di SC ini. Ya, Oh, dulu gitu. kami angkatan pertama SC dengan Pak Ade Sudirman itu kalau tidak salah dulu eventnya, momennya itu temu alumni akbar SMP 1 Menes. Nah, kami ini kan dulu masih SMP ya, kelas 3 SMP. Apa yang bisa kita lakukan nih di acara ini? Ya, dengan Pak Ade itu kalau ngobrol ternyata muncullah itu ide kabaret. Jadi kami ya belajar berakting di situ, belajar ya berseni lah di situ ya. Kabaret itu seperti apa? Oh ternyata seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah ada pengalaman. Nah mulai dari situ tuh kami ini mulai masuk ke SC itu dari kabaret itu. Jadi kabaret itu pintu masuk atau apa ya? Ya mungkin jembatan ya, sehingga terbentuklah SC ini gitu. Melalui momentum dulu kami performance ya di acara temu alumni SMA Negeri 1 Menes. Kalau tidak salah itu tahun 2003. Selanjutnya, pemuda. Pemuda itu satu kata yang memang terkesan hebat begitu ya. Tetapi jika pesimis maka kan lemah. Makanya mau tidak mau kita harus optimis jadi seorang pemuda itu. Supaya kita hebat ya, semua minat bakat potensi kita bisa berkembang. Karena pemuda itu langkahnya panjang ya. Kemudian geraknya tidak diragukan begitu. Dan juga pemuda itu memiliki potensi yang banyak. Potensi yang banyak jika memang ada kemauan untuk meningkatkan potensi itu. Termasuk pemudi loh ya. Pemuda, pemudi artinya ya putra putri di kalangan muda-mudinya itu. Satu lagi nih Pak, pertanyaan terakhir.
Jendela. Jendela itu kan salah satu fasilitas media ya di rumah atau bangunan yang memang masuknya udara atau cahaya ya ke rumah ya. Jadi kalau kita pagi-pagi tuh bangun tidur atau mulai aktivitas biasanya membuka jendela di rumah selain pintu ya. Karena biasanya jendela itu jumlahnya lebih banyak dari pintu. Selain mungkin hiasan juga untuk masuknya sinar matahari ataupun udara segar ke dalam rumah kita. Jadi dengan membuka jendela kita bisa melihat tuh, wah apa nih yang terlihat gitu. Saya teringat ke buku ya, buku itu jendela dunia gitu ya. Karena memang kalau kita membaca buku, dunia ini terasa dekat ya. Kita belum sempat ke Amerika, tetapi dengan melalui buku kita membaca tentang Amerika, kita tahu Amerika kan seperti itu dan lain sebagainya. Sama dengan program kita, jadi jendela itu ya Pak ya, ada kaitannya dengan program kita. Jadi kita membuka informasi untuk semuanya agar bisa menebar kebaikan, seperti itu Pak. Gitu. Iya. Mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih untuk Sama-sama. kedatangannya. Kami senang bisa bertatap diskusi atau tadi berbincang-bincang dengan Bapak tentang pemuda dan perannya, itu sangat luar biasa ya Pak ya. Pesannya tadi Sobat Jendela, jangan lupa pesannya tadi jangan lupa untuk bisa menghadapi bonus demografi gitu ya. Terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan semakin eksis di tempat barunya ya Pak ya. Amin. Iya. Terima kasih. Hanya itu bincang kita pada edisi Jendela kali ini. Sampai bertemu nanti di edisi Jendela berikutnya. Saya Penny Permatasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.